Kak, kenalin nama saya Minda Aryani. Jadi saya merupakan mahasiswa S2 Manajemen Universitas Udayana. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatan Kakak dalam meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ilmu seputaran dunia usaha. Jadi tujuan saya secara spesifik hari ini ingin berdiskusi santai soal manajemen manusia. Karena di kampus kan sering banget nih banyak teori mengenai manajemen manusia, tapi saya ingin tahu realitanya langsung di lapangan dengan Kakak sebagai pelaku usaha itu seperti apa. Jadi sebelum kita ngobrol soal pegawai, mungkin saya ingin tahu lebih dekat dulu sama usaha yang saat ini Kakak lagi jalani ya. Jadi bisa diceritakan sedikit sejarah dan bagaimana dulu awalnya Kakak mendirikan usaha Mie Cafe itu seperti apa dan mulainya tahun berapa? Ya. Jadi ini dimulai itu di tahun 2020 di saat coronavirus melanda, di mana kan banyak kita mengalami lockdown seperti itu. Jadi sebenarnya usaha yang sebelumnya itu kita ada cafe di mana itu specialty-nya sebenarnya sushi, lebih ke Japanese food, tapi untuk target marketnya itu karena ini di Ubud seperti itu, jadi lebih ke wisatawan mancanegara yang datang lancong ke Ubud seperti itu. Nah kemudian kita bertransformasi di mana kita branding seperti itu, tapi tetap ada Japanese food-nya seperti sushi. Dan kita membuka kafe mie pertama di Bali seperti itu. Ini sudah kurang lebih mau jalan ke 6 tahun. Jadi kita sekarang fokusnya itu ke healthy noodle, mie sehat, Indonesian sama sushi seperti itu. Oke. Berarti awalnya tuh dari sushi dulu, habis itu langsung ke food apa sih namanya, Asian food gitu, lebih ke lebih ke mie. Ya. Oke, apa sih cerita awal yang paling berkesan? Mungkin perjuangan awal saat masa-masa rebranding itu, pas awal buka tuh yang bantu berapa orang kayak gitu, dan perubahannya sekarang seperti apa? Nah, kita bertransformasi dari dimana kayak sedikit banget orangnya ya, karena kan usaha yang seperti kita tahu saat lockdown itu kan nggak ada orang yang boleh keluar sama sekali. Jadi kita berusaha kencengin di online food, di sana kita partnership dengan Grab dan GoFood di saat itu. Kemudian untuk mining orangnya itu hanya seperti di kitchen, kita maksimalkan lah, paling maksimal kayaknya 4 orang, di service juga palingan 4 atau 3 orang seperti itu, karena kan nggak terlalu banyak orang bisa dan dine in seperti itu. Perlahan setelah situasi kembali membaik, baru kita menambah orang-orang seperti itu. Kalau sampai saat ini berapa total jumlah orangnya Kak? Kalau sekarang 12 orang, kurang lebih 14 ya. Kalau boleh tahu nih, untuk produk itu yang paling berarti fokus Kakak sekarang untuk produknya itu adalah mie sehat seperti itu ya? Iya. Berarti itu termasuk jagoan yang dicari pelanggan ya Kak ya? Mie sehat itu paling banyak dicari pelanggan ya? Iya, karena itu yang membedakan kita dari mie lainnya itu kita homemade noodles seperti itu. Jadi kita memang berfokus kepada gimana ya, kalau orang beranggapan untuk mie itu kan kurang bagus, maksudnya kayak makanan yang tidak sehat. Di sini kita kan mengolah mie itu menjadi mie sehat, dimana itu dari mie telur seperti itu, dan itu lebih sehat untuk dikonsumsi karena itu homemade semuanya. Biasanya yang datang ke resto itu kebanyakan dari orang asing atau orang lokal kayak? Kalau kita itu mix di dua tersebut, karena emang awalnya itu karena di saat corona kita brandingnya untuk maksudnya menargetkan pasar lokal.
ya lokal lebih banyak, sampai sekarang pun masih lebih banyak dan diminati juga. Wisatawan mancanegara pun tetap juga kita ada seperti itu. Tapi untuk jumlah ya lokal lebih banyak seperti itu karena kan di Ubud ya. Oke. Jadi untuk usaha itu kan kita pasti punya mimpi ke depannya itu bakal seperti apa. Mungkin kakak punya mimpi besar ke depannya, ingin Meet Me Cafe ini maunya kayak gimana sih 5 atau 10 tahun ke depan, kakak pinginnya Meet Me Cafe ini seperti apa? Kalau saya sih karena sebenarnya kebanyakan pelanggan kita tuh yang datang itu dari Denpasar, dari daerah selatan gitu. Kita kan di Ubud. Kalau mimpi saya sih kedepannya itu bisa buka cabang ya di Denpasar karena biasanya tuh orang-orang datang ke Ubud naik bus seperti itu. Kalau ke Monkey Forest pasti mampir ke Meet Me Cafe seperti itu. Jadi harapan kedepannya itu bisa buka cabang mungkin 1 atau 2 yang dimana orang-orang jadinya nggak susah untuk reach. Karena kan lumayan ya effort ke Ubud gitu. Iya, jarak, belum lagi macet dan lain-lain gitu. Jadi nilai apa sih yang kakak pegang teguh di sini sebagai melakukan bisnis itu nilai apa, kayak misalnya produknya itu yang penting murah atau yang penting berkualitas atau mungkin servisnya tuh yang penting ramah, nilai apa yang kira-kira kakak ingin orang-orang kenal, oh Meet Me Cafe ini seperti ini kafenya. Kalau kita sih untuk harga yang kita pegang teguh itu untuk harga itu affordable, kemudian mie-nya juga sehat dan juga itu enak. Kualitas makanan kita juga selalu jaga, quality control itu nomor 1. Kemudian tempatnya yang cozy itu sih yang paling penting ya, yang saya jaga untuk prinsip-prinsip yang Meet Me Cafe jaga seperti itu. Pokoknya biar pelanggan itu tetap nyaman gitu ya Kak ya. Oke. Jadi selanjutnya itu selama menjalankan usaha ini, momen apa sih yang bikin kakak pusing soal manage pegawai gitu Kak? Boleh diceritain detailnya? Kalau untuk yang bikin pusing itu kadang-kadang seperti ini. Jadi kita mempunyai standar seperti itu. Tetapi kalau menurut pegawai itu orang itu kan bervariatif ya. Jadi kalau untuk pegawai itu melihat itu adalah, maksudnya itu hal biasa. Itu hal kecil. Itu maksudnya apapun itu dilihat itu sebagai hal kecil, bukan hal besar. Sedangkan kalau dari sisi maksudnya kita sebagai manajemen ataupun pemilik dan lain-lain itu merupakan hal-hal yang besar. Karena kenapa kadang kayak hal-hal yang kecil yang dilihat oleh pegawai itu yang dianggap remeh itu sebenarnya hal besar yang akan mengimpact itu yang akan berpengaruh kepada satu sama lain. Misalnya kalau ada apa di makanan gitu yang kurang bagus gitu, itu tidak hanya maksudnya kayak berpengaruh kepada kitchen ataupun yang membuat, itu juga berpengaruh kepada image dari kafe itu sendiri. Oh berarti nggak ada quality control ya gitu contohnya. Itu jadi kayak satu hal lain itu pasti akan selalu berpengaruh ya gitu. Berarti pernah ada kejadian dari pelanggan gitu Kak yang komplain? Iya, selalu sih, maksudnya kayak apapun itu bisa terjadi seperti itu. Jadi bervariatif case-nya seperti itu. Biasanya gimana cara kakak mantau kerjaan dari pegawainya yang di Meet Me Cafe itu? Apakah harus dipantau terus atau mungkin kakak punya sistem atau dari WA atau gimana? Oh, kalau untuk memantau itu, kalau di kafe kita sendiri itu udah ada supervisor seperti itu. Jadi dia yang memang untuk di floor seperti itu. Kalau di
di kitchen itu udah ada CDP dan lain-lain. Jadi maksudnya kayak tim itu kan gimana ya, bekerja sama, dan di sana ada head-headnya seperti itu. Kalau ada headnya berarti maksudnya lebih mengkerucut, kita bisa lebih gampang untuk mencari solusi dari problem yang ada ataupun apa, untuk kontrol seperti itu. Dan juga adanya SOP itu sih paling penting, karena kan kalau SOP itu berarti pegawai udah tahu dong harus ngapain gitu. Dan juga ada training seperti itu, dia per bulan atau enggak per quarter atau apa gitu, jadi adanya refreshment seperti itu. Oh, berarti tetap ada development latihannya gitu ya? Iya, tetap ada. Selama buka usaha ini, momen apa sih yang paling bikin kakak bangga? Mungkin pernah dapat pesanan besar atau diliput media gitu kak? Kalau kita sih yang paling gini tuh, yang paling saya ingat itu kalau untuk ada di mana kayak artis-artis yang dateng, kayak contohnya Judika pernah makan di sana, Mulan Jamila pernah bawa anak sama keluarganya makan di sana. Jadi kayak Ashanti sama keluarganya juga pernah makan di sana. Jadi kayak dia cukup proud untuk maksudnya ini kan kafenya kecil, nggak terlalu besar gitu, itu cukup proud sih. Kalau untuk revenue juga kita cukup maksimal untuk dengan kafe sekecil itu sih yang bikin untuk ya proud gitu. Mungkin apa sih pujian dari pelanggan yang paling kakak ingat gitu? Mungkin dia bilang mie-nya kayak gimana gitu. Kalau pujian yang paling saya ingat itu dimana kayak dia terus datang lagi, jadi kebetulan ketemu ya. Jadi saya ingat pas COVID itu dia sering datang, saya sering di sana kan saat selama corona tersebut. Jadi dan 2025 ini saya ketemu lagi sama itu bapak sama ibu, dimana dia gimana ya, expat, saya anggap expat ya, yang stay di Ubud seperti itu. Dia udah tinggal di Ubud dan dia selalu datang ke sana untuk maksudnya seminggu tuh dapat aja sekali gitu. Oh, di sini saya nyaman, suka banget, soalnya maksudnya nyaman karena suasana, selain suasana juga maksudnya pelayanannya juga, dan juga harganya gitu. Jadi dia senang, setiap minggu tuh ada aja dia sekali, entah dia cuman beli minuman, beli makanan, dapat aja gitu mampir. Jadi itu sih yang paling berkesan, maksudnya kayak oh sudah selama ini ya tetap ada yang datang gitu dari yang lama, juga kita punya pelanggan baru. Itu sih yang berkesan untuk saya. Berarti yang paling berkesan buat kakak tuh pelanggan yang loyal. Iya, loyal tuh tetap datang ke kita. Oke, di tengah persaingan bisnis di Bali seperti saat ini yang sangat ketat ya kak ya, mungkin kakak punya strategi supaya pelanggan itu tetap setia dan nggak lari ke pesaing? Mungkin kalau yang itu tuh dari brand sendiri mungkin ya gimana, makanya itu dah customer experience, journey-nya mereka datang ke cafe kita itu paling penting gitu. Bagaimana servis, makanannya, bagaimana ambience-nya, itu sih yang paling penting. Itu sih dari 3 tersebut ya, yang bisa kita, hanya itu yang bisa kita lakukan seperti itu untuk maintaining tetap orang datang. Oke, luar biasa sekali ya perjalanan bisnisnya. Nah, setelah saya paham bagaimana gambaran bisnisnya, sekarang kita masuk ke topik utamanya ya kak ya. Kita mulai dengan ngobrol santai dulu tentang people analysis. Jadi people analysis itu adalah intinya cara kita mengerti orang-orang di tempat usaha kita, mulai dari gimana kerjanya, gimana perasaannya, sampai potensi apa yang dimiliki orang tersebut. Ini penting banget supaya kakak bisa mengatur SDM di tempat usaha nanti dengan baik. Jadi keputusan kakak itu
ada dasarnya, bukan cuma sekedar feeling. Jadi fungsi people analysis itu ada 4. Yang pertama ada deskriptif, di mana deskriptif itu merupakan gambaran keadaan yang sekarang. Yang kedua ada diagnostik, itu merupakan kita cari tahu gimana, kenapa ada masalah tersebut. Yang ketiga ada prediktif, itu kita coba kita lihat masa depan atau lebih ke forecastingnya, ramalan. Dan yang keempat itu ada perspektif, kita cari solusi yang pas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kita mulai bedah satu-satu dulu ya Kak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selama setahun terakhir, khususnya bagi pegawai yang sudah resign, itu bisa diceritakan berapa yang pegawai yang dari kakak yang sudah resign, dan kira-kira berapa lama waktu mereka kerja biasanya Kak? Kalau di NIKMI sendiri itu sebenarnya pegawainya cukup lama ya. Mereka tuh dulu ada yang saya ajak tuh dari 2017 semenjak kafe yang sebelumnya itu jadi rebranding, kemudian resign itu palingan karena mereka mau mencari opportunity yang lebih baik, karena mereka mau keluar negeri. Seperti itu sih lebih banyak ya kalau dari dari pegawai-pegawai yang ada. Terus kayak pegawai-pegawainya itu biasanya kalau yang baru juga bertahannya cukup lama ya, misalnya kayak dari 2017 palingan resign tuh kayaknya di 2023. Ini bisa dihitung jari sih kalau dari dari NIKMI itu sendiri gitu. Jadi nggak terlalu banyak untuk turnovernya. Turnovernya berarti pegawainya itu kebanyakan lama gitu ya. Lama. Biasanya kalau misalnya diganti itu pegawainya kayak berapa lama? Apa sih namanya, lewat mana biasanya kakak nge-share mungkin sampai nemu yang pas tuh berapa lama? Kalau biasanya nge-share itu kita via sosial media, dimana kita juga paid partnership, jadi kayak kita posting di mana, misalnya di Loker Bali or anything ya, maksudnya kita kan base di Gianyar, jadi kayak Loker Gianyar kayak gitu-gitu agar lebih gampang untuk mencari job seeker-nya, seperti itu. Kita kan menyesuaikan dengan maksudnya kayak maksudnya NIKMI itu sendiri gitu sih. Kalau rentetan lamanya itu palingan ya 2 atau 3 minggu, dimana kita melakukan interview, kemudian mungkin berapa layer, kemudian baru menyesuaikan dengan user. Yang user itu kan yang menggunakan, maksudnya untuk gininya itu kan yang lebih tahu kan CDP sama kalau yang depan siapa gitu. Misalnya kalau untuk di waitress siapa yang interview gitu kan lebih gampang. Untuk kualifikasi khususnya tuh pegawai di NIKMI itu kayak gimana yang harus dia miliki? Kalau yang pertama sih harus bisa bahasa Inggris, seperti itu, karena kan kita ada wisatawan juga, wisatawan mancanegara yang datang gitu. Jadi kita yang pertama tuh harus kualifikasinya harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua biasanya itu kita menyesuaikan dengan requirement-nya, misalnya kalau di waitress ya entah pernah training seperti itu di waitress atau di floor, atau kalau di bar ya harus bisa kayak kalibrasi kopi atau apa, bikin latte artnya kayak gitu-gitu, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan departemennya seperti itu. Itu ada di tes dulu kayak kalau untuk di bar sih kita perlu ya sama tes bahasa Inggris palingan ya untuk kayak day conversation seperti itu. Tapi kita di NIKMI itu kita membuka peluang ya, dimana orang mau berkembang, mau belajar. Saya selalu membuka tempat seperti itu. Jadi kayak banyak yang belajar seperti itu. Nanti kalau udah mereka merasa advance atau gimana, cari ke tempat yang lebih bagus seperti itu, tempat luar negeri gitu biasanya. Oke, lanjut ke topik yang lainnya, yaitu mengenai absensi dan waktu kerjanya. Gimana cara kakak mengatur jadwal libur atau shift dari pegawai? Apakah pernah ada kondisi di mana karyawan sering mendadak sakit atau di hari kejepit seperti itu? Kalau biasanya itu misalnya kalau di
depan, maksudnya di waitress di floor gitu ada 5 orang seperti itu. Berarti kita bisa bagi kayak yang kerja pagi bisa 2, kemudian sorenya juga 2 kalau misalnya ada yang libur 1. Tapi kalau full team misalnya ya pagi 2, satu middle, sorenya 2 lagi gitu. Agak lebih gampang sih kalau untuk mengaturnya karena kan udah bisa rolling sendiri gitu. Kalau biasanya hari kejepit itu kan ada backup seperti itu kan, ada bisa lah, ada kan ada supervisornya di sana, jadi kan bisa backup seperti itu. Nerima DW gitu juga? Iya, kita nerima DW juga, orang-orang training juga seperti itu. Pernah nggak sih ada waktu dimana pelanggan sangat ramai gitu, habis itu chaos gitu di resto, itu gimana cara menghadapinya Kak? Kalau untuk menghadapi itu biasanya di hari-hari tertentu ya, biasanya kayak hari raya, gabungan, atau nggak gimana weekend. Biasanya itu kita sediakan waiting list. Jadi kayak misalnya, iya, jadi ada hostess di depan dimana yang kayak catat nomor. Misalnya kalau mau jalan-jalan dulu ya diberikan jalan-jalan dulu gitu. Jadi nanti bisa kita call, mejanya udah available gitu, balik lagi. Jadi itu sih case-case-nya biasanya. Kalau rame banget gitu, biasanya kita sediakan nunggu. Pernah nggak pelanggan kayak apa sih, komen pelayanannya lama gitu mungkin? Pernah, pasti pernah ada. Di mana maksudnya kan kita nggak bisa ya, maksudnya karena banget, iya nggak bisa seperti itu karena ini di F&B itu susah kalau seperti itu, apalagi kita dengan kapasitas kitchen kita tuh nggak terlalu besar seperti itu. Jadi kan kita harus sampaikan lebih dahulu kayak, kakak mau nunggu nggak gitu misalnya, ini adalah masalahnya cukup ramai hari ini seperti itu. Kita biasanya di depan sih kalau mau nunggu ya, kita pasti juga info ke tim kitchen supaya bisa lebih cepat seperti itu. Oke, berarti jarang ya dan ganti pegawai ya Kak ya di Jarang. ini ya? Iya, jarang banget. Kenapa mereka jarang gitu? Maksudnya kenapa betah gitu mereka pegawainya Kak? Karena di sini tuh saya sama semua tim, saya berusaha untuk timnya itu tetap kekeluargaan, tapi harus tetap profesional. Mungkin di sana yang lebih ke suasananya ya. Iya, jadi mungkin suasana kerja atau nggak gimana itu mereka lebih nyaman seperti itu. Sama bonus-bonus itu juga banyak ya Kak ya? Kalau kita memberikan tunjangan seperti itu di luar gaji dan juga ada servis seperti itu, jadi mereka karena mungkin itu juga ya. Kalau yang itu kan saya tidak bisa maksudnya konfirmasi. Kalau yang jelas sih lebih kekeluargaan dan tetap suasana ya. Iya, tetap profesional itu mungkin ya. Oke. Tunggu dulu ya Kak ya. Sekarang kita coba ke pertanyaan terkait forecasting atau peramalannya kayak. Jadi dari kondisi yang sekarang Kak lihat, kira-kira apakah bakal ada pegawai yang berhenti mungkin bulan depan atau kira-kira enggak? Kalau menurut saya ya, karena sekarang kan Desember, sebenarnya di sini agak slow ya kalau bisnis-bisnis yang lain. Kalau yang setahu saya, gitu. Karena saya sering nanya-nanya lah masih sama teman-teman juga yang lainnya. Kalau bisnis sedang slow, apalagi kita ada juga, maksudnya wisatawan mancanegara gitu. Sebenarnya kalau bisnis-bisnis yang lain tuh lebih banyak mereka layoff seperti itu. Jadi sekarang tuh banyak banget orang yang cari kerja. Kalau menurut saya anytime
near di sini near the future renting kayaknya enggak sih. Nah, sebentar lagi kan mau liburan panjang nih Kak, Iya. sama hari raya. Bisa diprediksi nggak kira-kira tanggal berapa aja nih usaha Kakak bakal rame dan kewalahan untuk menghadapi pelanggan? Kalau prediksi saya sih kalau weekend, karena apalagi kayak Nataru itu udah pasti rame. Kemudian 2 minggu sebelum sebelum tahun baru udah pasti rame. Kemudian kayak 1 minggu atau 2 minggu setelah tahun baru pasti udah rame. Seperti itu sih. Kira-kira butuh nambah orang lagi nggak Kak? Kan Sepertinya perlu ya, pasti perlu. lagi berapa orang? Iya, palingan dua orang aja. Itu posisinya Di waitress sama kitchen. Pasti perlu tambah-tambahan. ada nggak sih Kak pegawai andalan di McD yang mungkin udah lama dia di McD, terus emang udah experience-nya bagus banget? Iya. Kalau kayak yang lama banget itu pasti ada. Terus dia udah menjadi senior waitress, dimana dia juga handling untuk tim di depan, tim di service seperti itu. Jadi dia udah lama banget, dia experience di sana, dia lebih gimana ya, ekspertise untuk operasional gitu. Berarti itu termasuk pegawai andalan di Iya, ini ya? pegawai andalan. Kalau misalnya dia sakit seminggu gitu, apakah operasional masih bisa jalan kan? Nulis sebenarnya kayak dia itu untuk melengkapi, untuk membantu yang dimana mungkin dia bisa lebih leading ya, itu karena dia bisa lebih leading aja. Kalau untuk dia kalau misalnya nggak masuk ya nggak apa-apa gitu kan, tim sudah ada, maksudnya perannya masing-masing gitu. Kalau nggak ada dia juga masih bisa seperti itu. Untuk pegawai-pegawai yang lain nih, kira-kira kemampuan apa atau skill apa nih yang tentunya perlu dimaksimalkan untuk pegawai-pegawai yang lain tahun depan? Pokoknya pegawai kayak gimana, saya lebih solid atau lebih gimana kayak? Kalau solid itu tentu ya, intinya kerjasamanya biar lebih kompak lagi. Kemudian juga kalau untuk yang kita perlukan itu sih lebih ke mereka itu lebih gimana ya, lebih kontak, guest kontaknya lebih dalam sama tamu gitu. Jadi nggak cuma sekedar aja gitu. Itu sih yang kita perlukan. Selanjutnya kita bahas topik mengenai perspektif atau strategi dan solusi konkret. Jadi belajar dari pengalaman nih Kak. Mungkin strategi apa yang mau Kakak ubah untuk rekrutmen berikutnya? Mungkin strategi yang perlu diperbaiki dan ada penambahan gitu. Pasang iklan atau ganti syarat. Kalau untuk itu mungkin kita lebih hati-hati aja kalau saat menjelaskan job desk atau gimana, agar maksudnya kandidat itu nggak bingung mereka harus ngapain dan gimana, jadi mereka ada bayangan. Itu aja sih kayak strategi saya ke depannya. Untuk pelatihan juga Ya kalau untuk pelatihan mungkin kan udah ada setiap bulan, mungkin agak lebih sering aja ya. Kalau misalnya agak sepi seperti itu, maksudnya pagi kan nggak terlalu ramai atau gimana, mungkin itu yang kita bisa maksimalkan seperti itu.
supaya karyawan nggak cepet kabur saat hari-hari pelatihan itu, apa yang kakak perbaiki di hari pertama mereka masuk kerja atau saat orientasi? Kalau di orientasi mungkin yang memang mereka diawasi banget ya, harus sama supervisornya, maksudnya yang memang orang yang akan terus memantau itu perlu, karena maksudnya kalau yang senior kan mungkin mereka udah bisa sendiri ya. Kalau yang junior ini yang baru masuk seperti itu, mereka mungkin lebih perlu guidance harus apa, karena kadang itu mereka itu bingung, aduh ngapain ya ini, gimana saya harus menyelesaikan ini gitu, gimana problem solvingnya gitu. Itu sih, karena kan case-case di F&B itu, maksudnya di restoran itu banyak seperti itu. Pernah nggak ada kejadian mungkin barangnya ada yang rusak gitu kak? Kalau kerusakan itu pasti selalu ada gitu. Kalau itu tuh balik lagi gimana follow up lanjutannya gitu. Kalau barang rusak itu pasti selalu ada. Kembali lagi nanti ya inventory dan lain-lain gitu. Itu saja sih. Oke. Untuk tadi kan sempat menyinggung masalah pelatihan nih. Iya. Untuk pegawai itu kan, apakah ada jadwal khusus pelatihannya itu saat kapan ya kak? Iya, biasanya kalau saya itu kan udah ada statistik untuk apa, kapan yang rame, kapan yang enggak gitu. Jadi mungkin di hari-hari di mana enggak terlalu ramai, di pagi hari itu bisa kita maksimalkan untuk pelatihan gitu. Ya, tadi juga sempat diceritain mengenai top talent atau pegawai andalannya ya, biar dia tidak dibajak oleh pesaing. Itu apa yang kakak siapkan biar dia nggak, maksudnya tiba-tiba resign gitu? Kalau saya ya, prinsip saya itu saya nggak takut kehilangan orang gitu. Jadi there will be always kayak better people or better gimana ya, situation or condition yang datang nanti. Saya selalu percaya itu. Saya juga nggak mau maksudnya kayak nggak ngasih orang ruang untuk berkembang. Misalnya dia mendapatkan kesempatan atau enggak offer atau apapun yang lebih bagus, saya selalu sarankan kalau orang memang maksudnya mau level up, saya pasti kasih seperti itu. Iya. Bagus berarti ya. Iya. Mungkin ada sistem bonus gitu kak ya di unit ini? Kalau di Midni itu bonus itu ada, tapi itu kita sama rata seperti itu. Kalau untuk jadi based on service itu mereka dapat sama rata. Tapi kalau untuk gaji dan tunjangan itu berbeda, karena kan based on their experience, expertise, lama bekerja, banyak untuk gimana ya penilaian kita untuk indikatornya. Berarti untuk menerima dewi itu kayak gimana ya kak? Maksudnya berapa jumlah maksimal penerimaan dewi worker, dan apakah ada dibatasi gitu? Iya, karena maksudnya biar nggak terlalu ramai juga kan, bingung juga orang operasional nanti. Ya palingan 2 atau 3. Sebenarnya itu harus kita gimana ya, harus kita pertimbangkan based on the business itself gitu. Jadi menyesuaikan gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan mengenai topik efisiensi biaya ya kak. Dari pos-pos pengeluaran SDM seperti gaji, makan, kasbon, ini juga ada seragam ya kak? Ada.
dan seragam juga, pos mana yang menurut kakak paling boros dan harus diketatkan aturannya ke depan? Kalau pos-pos itu sebenarnya kita udah mempunyai budget, jadi kita bisa menghitungkan itu. Kalau yang kayak gitu itu pasti fix cost, tidak bisa berubah seperti itu. Jadi iya, kalau ya seperti itu nggak mungkin kalau kita mengurangi gaji orang, nggak mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ya kalau untuk solusinya yang menaikkan revenue, jaga maksudnya agar cost tersebut terlihat, maksudnya bukan terlihat ya, agar lebih kecil seperti itu. Ya. Oke, untuk kebijakan-kebijakan di MIPMI, SOP yang tadi kakak sempat bilang, itu apakah ada ke depannya mungkin kebijakan lama apa yang kakak mau hapus karena terbukti tidak efektif bikin karyawan rajin atau gimana, tidak rajin atau gimana? Kalau kebijakan yang tidak efektif itu apa ya? Kebijakan kepada karyawan ya. Iya, kebijakan kepada karyawan. Sepertinya kita selalu evaluasi ya setiap bulan. Jadi kita maksudnya kayak apa nih yang cocok, apa yang enggak. Karena ini tuh kan dinamis sekali ya. Karena kayak kita case by case dan lain-lain, kita selalu review gitu. Jadi setiap bulan tuh ada aja sih gitu, pasti kita menyesuaikan, tapi kita nggak terlalu banyak berubah ya, berubah secara besar itu nggak, palingan hal-hal kecil yang sekiranya kayak agak kurang gimana gitu. Lanjut ke pertanyaan bonus ya. Jadi pernah nggak kakak merasa bersalah saat memecat atau memarahi karyawan? Mungkin pernah atau enggak? Pernah sih, kita pasti pernah yang seperti itu ya. Kalau untuk apa ya, rasa bersalah itu pasti, karena kan maksudnya kayak kita harus memecat orang gitu, maksudnya kita harus menyelesaikan, sedangkan maksudnya mereka kan pasti juga perlu untuk maksudnya maksudnya materi itu kan pasti perlu, itu harus mendapatkan gaji dan lain-lain. Cuman saya consider kalau orangnya tidak bisa berkembang, maksudnya tidak, misalnya dalam posisi tertentu ya kita harapkan untuk membuat sesuatu atau creating something di mana kita untuk ya kembali lagi meningkatkan revenue or anything gitu, tapi orang tersebut tidak mau, maksudnya mungkin terlalu kayak kaku or anything, nggak bisa mungkin kerjasama ya fleksibel dan lain-lain, itu sih keputusan paling berat, karena kayak ya kita tahu orang pasti perlu pekerjaan seperti itu, tapi kalau tidak sesuai dengan goals kita ke depannya itu kan ya kita terpaksa seperti itu. Harus sesuai dengan tujuan perusahaan juga ya, karena kita kan tahu visionnya ke sini gitu, pengennya ke sini gitu, tapi orang itu ke beda arah gitu kan, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut seperti itu. Gimana cara kakak membangun suasana kekeluargaan gitu ini? Kalau untuk itu kita lebih banyak maksudnya culture ya, work culture-nya yang kita ubah agar lebih maksudnya kerjasama satu sama lain, jadi nggak terlalu kayak oh ini kerjaan saya cuma ini doang gitu, saya nggak boleh bantu yang ini, nggak kayak gitu. Jadi kita tuh apapun kita bareng-bareng gitu, dan juga kita frequently adakan general staff meeting dan lain-lain, jadi kayak kita bisa evaluasi. Kemudian juga kalau untuk tahunan kita ada outing, jadi lebih keakrabannya itu lebih gitu. Di setiap tahun tuh rutin outing ya kayak? Iya, kita rutin outing.
biasanya kemana aja Kak kalau boleh tahu? Kalau tahun ini kita ke Bedugul, tahun depan rencananya water sport di di Benoa kayak gitu-gitulah, kita rubah suasananya agar maksudnya tim nggak bosan seperti itu. Em, Kakak ada warisan budaya kerja yang ingin kakak tanamkan ke staff supaya kalau nanti mereka keluar dari MIPMI gitu misalnya mereka jadi orang yang lebih baik ke depannya. Kalau yang saya ingin tanamkan itu dimanapun bekerja kita itu harus ikhlas. Selain ikhlas kita juga harus rasa memiliki itu, karena kan kita company, maksudnya memang ini company bukan punya kita atau nggak siapa, tapi maksudnya kita harus melakukan yang terbaik, maksudnya memperlihatkan dan juga bisa membuktikan bahwa oh ini loh yang terbaiknya saya lakukan gitu. Jadi maksudnya kayak kalau nanti misalnya selesai jadi kayak sayangnya dia pindah kayak gitu misalnya, biar ada rasa gimana orang tuh aduh sayang banget ya dia pindah kerjanya gitu. Jadi itu sebenarnya culture yang pengen saya tanamkan, Lebih ke rasa memiliki. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, ada nggak teknologi baru nih yang ingin kakak masukkan atau terapkan untuk mempermudah kerja SDM di MIPMI? Mungkin kayak absen wajah, aplikasi payroll atau gimana? Kalau saya sih pengennya itu mungkin ke guest experience ya, dimana kayak saya pernah ke suatu restoran dimana itu kayak kita tinggal scan, tapi itu akan mengurangi guest guest contact antara waitress dan juga guest ya, jadinya kayak agak kurang gimana gitu. Cuman kayak kalau kita misalnya lagi ramai, mungkin kita bisa scan aja langsung pesan menu, jadi itu langsung masuk ke kitchen dan bisa kita proses lebih cepat, jadi nggak terlalu gimana ya bertele-tele. Mungkin kita akan coba seperti itu. Iya. Di beberapa resto juga udah. Iya, lebih banyak seperti itu ya. Lebih cepat jadinya, lebih efektif dan efisien jadi Iya, makanannya cepet banget datangnya, terus kayak duduk datang makan gitu. Jadi kayak mungkin itu experience untuk tamunya. Kalau mau yang express seperti itu. Di MIPMI ada naik pangkat itu nggak Kak? Iya, kita itu selalu senang di mana orang berkembang seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih suka ya ngedevelop orang di dalam daripada maksudnya kita cari di luar, karena orang di luar tuh kan belum tahu kayak apa visi misi MIPMI, gimana work culture-nya. Kalau saya sih lebih suka untuk develop orang dari dalam seperti itu. Jadi memberikan orang-orang itu kesempatan untuk berkembang seperti itu. Selanjutnya itu mengenai work culture dari MIPMI. Itu yang membedakan work culture dari MIPMI dengan tempat lain itu gimana Kak? Sepertinya kalau untuk work culture itu kurang lebih pasti sama ya, karena gimana ya, kalau untuk yang beda itu ya kembali lagi mereka lebih mungkin merasa memilikinya ada gitu, jadi mereka lebih memberikan pelayanan lebih pasti untuk guest yang datang seperti itu. Mungkin dari sana ya yang membedakan. Kalau perbedaan yang signifikan mungkin bisa dilihat. Oke, berarti untuk MIPMI sendiri
apakah sudah bisa operasionalnya berjalan dengan baik sejauh ini menurut kakak, apa masih ada yang perlu ditingkatkan? Peningkatan itu pasti kita gimana ya, pasti akan selalu pertimbangkan ya, maksudnya kayak setiap review setiap bulan and anything itu kita pasti lakukan. Jadi peningkatan itu kita pasti pengennya ada peningkatan seperti itu. Kalau untuk ya cukup bagus, kalau menurut saya cukup bagus, enggak, maksudnya lewat 5 tahun ini ya, 5 tahun udah berjalan ya, berarti kita bisa bertahan, bisa survive seperti itu. Karena menjalani bisnis itu nggak mudah seperti itu. Pasti ada naik turun. Iya. Untuk harapan untuk tahun depan nih kak, kayak gimana sih? Kalau harapan saya itu sih lebih banyak customer yang datang, tapi tetap juga customer yang lama, yang royal kepada kita, yang loyal, tetap datang ke meeting itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, apakah pernah ada konflik di MIPMI mungkin antar pegawai, dan bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut? Kalau untuk konflik itu pasti selalu ada, kayak entah ketersinggungan, ketidakcocokan, entah ini lebih gini, ini lebih gini gitu, pasti ada. Jadi kalau untuk sebelumnya itu pernah ada case di mana kayak yang merasa lebih senior seperti itu karena udah lama gitu. Itu tuh kita tengahi dengan melakukan mediasi ya, antar kita melakukan konseling kepada satu pegawai, kemudian pegawai yang juga maksudnya terlibat dalam konflik itu juga kita konseling. Jadi kita melihat point of view keduanya, kemudian baru kita bertanya kepada leadernya dan juga dari pegawai-pegawai lain, sebenarnya kayak gimana sih, kenapa bisa terjadi hal ini gitu, apa sebenarnya problemnya gitu. Itu lebih ke sana. Kemudian kita kalau sebagai manajemen mengambil keputusan tentang apa yang harus kita lakukan dari case tersebut gitu. Itulah jadinya kembali kepada kebijakan kita sebagai manajemen untuk kepada karyawan atau staf apa yang harus kita lakukan di sana sih. Menengahi sih lebih, karena kita kan lebih sistemnya kekeluargaan dan profesional, jadi kita lebih banyak mediasi dan lain-lain. Mungkin kalau memang nggak bisa, kita baru cari cara lain gitu. Itu sih cara-cara kita biasanya untuk mencari solusi. Lebih ke menengahi antara tersebut ya. Iya, karena kayak apapun yang terjadi kita pasti maksudnya kayak nggak bisa ya, kayak kita pun butuh orang gitu loh, maksudnya kayak kita kehidupan sehari-hari aja deh gitu, kita kan pasti perlu orang gitu. Kita nggak bisa selalu benci sama orang tersebut, apalagi kerja itu kan pasti ketemu setiap hari ya, sipit pasti kayak pernah aja bareng gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kita dewasa, maksudnya pegawai saya sih lebih banyak mereka bisa menerima, maksudnya konflik itu ada, kita ngobrol saat itu mungkin mulai emosi, tapi setelah itu case selesai, mungkin dendam ataupun apapun itu kita harus kesampingkan karena kan kita bekerja seperti itu. Tetap harus profesional ya, tetap harus profesional. Lanjut ke pertanyaan mengenai sistem bonus juga nih kayak. Iya. Nah, untuk sistem bonus di MIPMI nih,
menurut kakak selama ini kan sudah diberikan bonus kepada para pegawai. Apakah sistem bonus itu efektif untuk meningkatkan kinerja para pegawai atau gimana Kak? Kalau untuk sistem bonus sendiri, uang itu memang maksudnya kan orang kerja untuk mencari uang ya, pasti sistem itu pasti gini ya, efektif banget gitu. Cuman kembali lagi kalau maksudnya ke lingkungan kerja, banyak hal sebenarnya yang gimana ya, yang mempengaruhi untuk gimana ya, whether kayak pegawai itu satisfied or not, itu pasti banyak, nggak cuman kayak uang gitu kan. Kalau memang orientasinya uang, oh berarti uang aja gitu. Tapi kayak kalau ada pegawai itu yang mencari misalnya kerja itu yang kayak apa gitu, dia beda maksudnya tujuannya atau nggak gimana, itu beda lagi pasti gitu. Jadi tergantung dari pegawai itu sendiri, karena kayak semua orang pasti suka uang dong gitu, pasti suka gitu. Jadi kayak bonus itu pasti efektif. Berarti masih efektif ya dia, Masih menggunakan efektif. sistem bonus itu. Si dari MIPMI sendiri kedepannya maunya seperti apa ya Kak? Bonus. Iya, kalau kita sih visi misinya itu ke depannya itu kita pengen gimana orang itu kalau menjadikan MIPI itu sebagai comfort place, di mana mereka menemukan comfort foodnya mereka, di mana kita selalu menjadi rumah seperti itu. Dari mie sehat, di mana kita juga sebagai pelopor kafe perekaman di Bali. Jadi dulu itu kan jarang ya kalau mie itu ada gitu. Saya baru sekarang tuh baru ngetrend seperti itu. Jadi kalau kita itu sebagai pelopor kafe mie pertama di Bali, mie sehat, kita itu pengen selalu diingat sebagai kafe mie sehat itu sih visinya kita dari MIPI itu sendiri. Kalau untuk misinya kita itu kan pengen orang-orang itu mendapatkan maksudnya kayak makanan sehat juga yang segar dan berkualitas. Kalau untuk cari tersebut ya ingatnya kemana, ke MIPI gitu. Ya. Untuk strategi untuk mencapai visi misi itu apakah ada strateginya Kak? Kalau strateginya itu semuanya berhubungan ya. Kalau untuk dari produk yang kita punya, kemudian dari SDM-nya juga, itu juga sangat mendukung untuk di mana kita akan mencapai visi misi tersebut. Selain itu juga banyak faktor pastinya. Selain itu juga di mana juga kita perlu dukungan dari customer yang datang ke MIPMI memberikan feedback. Itu juga sebuah dukungan untuk agar kita mencapai visi dan misi yang kita tuju seperti itu. Jadi kita selalu memperbaiki dari entah segi kualitas dari makanan, servis dan lain-lain gitu. Oke, balik lagi ke topik bisnisnya ya Kak ya. Untuk MIPMI itu kan beda produknya dengan resto yang lain. Di sini lebih mengutamakan mie sehat, itu karena homemade. Yeah. Nah, untuk produk-produk MIPMI itu apa saja sih selain yang Kakak sebutin tadi?
Kalau untuk produk kita itu kita sebenarnya banyak banget ya, meskipun maksudnya kayak mie itu kecil, maksudnya shiftingnya nggak terlalu banyak, cuman mie itu dibanding yang lain itu kita tuh lengkap banget. Kita tuh ada mie, terus kemudian Indonesian, dimana kita jual juga masakan Indonesia, karena banyak banget ya bule ternyata yang minat tentang masakan Indonesia. Kemudian sushi, dimana sushi kita tuh gimana ya, cukup terkenal dan enak seperti itu. Jadi kita banyak banget. Kemudian dari minuman seperti itu kita ada smoothies dan lain-lain itu, jadi tetap sehat. Kemudian banyak juga minum-minuman yang enak banget di mie gitu, yang dimana kalau orang misalnya mau ke Ubud gitu bisa naik teman bus dimana cuman kayaknya 4.500 ya dari Denpasar sampai mau ke Polres, kemudian bisa jalan-jalan explore di sekitaran Mungkin Forest, kemudian mampir ke McD. Itu sih yang membedakan kita. Kita prime location banget untuk orang-orang yang mau liburan seperti itu. Jadi ya Sabtu Minggu weekend bisa mampir ke McD. Ya. Untuk teman-teman yang mau berkunjung dan mencoba mie sehat, teman-teman bisa banget coba McD, karena mie ini termasuk yang terkenal. Saya sering tuh lihat konten-konten mie Kak, jadi kayak bener-bener mirip, bisa dikatakan agak mirip Kober ya, tapi agak beda gitu ya. Dari kalau kita sih lebih premium ya, seperti itu. Karena kita kafe kan gitu, jadi makanan dan minumannya itu memang benar gimana ya, bervariatif gitu. Dan juga ini mie sehat ya, jadi beda dari Kober ya. Dari segi kualitasnya kan Kober pedas gitu ya, kalau kita itu mie sehat. Tapi ada yang pedas di sana? Ada, kita ada untuk mie pedasnya itu ada. Cuman mie kita terbuat homemade gitu, yang sehat untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang berkunjung ke Ubud, khususnya daerah pariwisata yang seperti Monkey Forest, dekat sana kan bisa berkunjung ke McD juga gitu.
yang telah diberikan oleh kakak kepada kita semua. Jadi terima kasih banyak kakak sudah memberikan waktu kepada kita dan berbagi cerita mengenai bisnis yang telah dijalankan saat ini. Jawaban-jawaban tadi sudah sangat membantu tugas kuliah saya. Semoga usahanya makin lancar dan pegawainya makin solid. Semoga.